Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik aja teman-teman. Nah, kita ketemu lagi ya di channel kumpulan tutorialku. Nah, teman-teman, untuk yang baru nonton video ini, atau teman-teman yang baru mampir ke channel kita, ataupun yang kesasar ke channel kita, teman-teman ya. Nah, untuk pertama kita perkenalan dulu. Nah, di channel kumpulan tutorial ini berisikan tentang semua tutorial, teman-teman. Jadi, untuk semua tutorial bakal kita gabung ke satu channel kita. Nah, teman-teman, di channel kita ada beberapa tutorial ya, yang apa ya, yang poin pokoknya ada Excel, tutorial Excel, kemudian tutorial Word, kemudian tutorial editor video. Nanti juga ada editor untuk gambar, teman-teman ya, tutorial editor gambar. Kita masih membahas masalah Excel, teman-teman ya. Yang tepatnya judul dari pembahasan kita kali ini adalah cara membuat RAB, teman-teman ya. Rancangan anggaran biaya. Yang simple aja, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke pembahasan, teman-teman ya. Yang pertama kita bikin tabel dulu, karena kan kita mau bikin RAB. Oke. Di sini kan pasti ada kolom nomor. Di sini nomor, kemudian di sini ada nomor kode, teman-teman ya. Beda nomor sama nomor kode ya. Kemudian di sini rincian item barang, rincian item. Nah, kita tarik dulu agar tidak tertindih, teman-teman ya. Karena ketindih, nanti ketika ketindih kita bingung, teman-teman, untuk item selanjutnya ya. Misalnya ini rincian item, kemudian di sini ada volume biasanya, teman-teman. Kemudian di sini ada satuan. Oke, sini satuan, kemudian sini kayak status ya. Misalkan barang nanti mau di apa ya, kita kalikan. Oke, kita kalikan atau kita bagikan. Kita kasih simbol aja di sini ya untuk pembedanya. Kemudian atau kita kurangi atau kita tambah. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini harga satuan biasanya ya, harga satuan barangnya. Ini kita tarik dulu agar nggak pusing, teman-teman ya, kalau dia apa ya, kayak ketindih kolomnya. Kemudian di sini jumlah. Nah, di sini jumlah, teman-teman ya. Di sini jumlah, kemudian biasanya apa? Total keseluruhan ya. Total keseluruhan. Ini nanti total dari penjumlahan ini, teman-teman ya. Misalkan per itemnya kita sudah jumlahkan. Ini kan jumlah nih, harga satuan, kemudian dikali apa ya, kayak satuannya. Ini kan dapat jumlahnya. Kemudian di sini total keseluruhannya, teman-teman. Oke, kita bikin dulu. Nah, di sini kita kasih judul sini ya, judul misalkan apa ya? Rincian penggunaan dana, teman-teman ya. Penggunaan dana. Nah, biasanya kayak gini. Ini terserah, teman-teman ya. Oke, ini kita merge and center dulu, merge and center karena kita ada penambahan ini, teman-teman ya, di atasnya. Kemudian sini merge and center, ini tetap, kemudian ini kita merge and centerkan. Kemudian kita percantik, teman-teman ya, ini di atas kayaknya oke. Kita kasih warna, kemudian dibolkan. Ini kita kasih Times New Roman apa ya, kayak 12 aja ya, lebih enak. Oke. Ini kita tarik agar kelihatan, teman-teman ya, kelihatan. Nah, kemudian kita kasih tabel, teman-teman ya. Oke, ini nomor kode, ini agak gede dikit karena nanti kan kayak rincian itemnya di sini. Oke, harga satuan dia ketutup, tarik, teman-teman ya, sampai semuanya nggak ada yang ketutup. Oke, di sini kita ke centerkan. Nah, udah, teman-teman. Ini kan kepalanya udah nih, header. Tinggal kita bikin apa ya, kayak ini ya, kayak tabelnya. Tinggal seret, kemudian teman-teman klik ini. Nah, di sini nomor, ini kan nomor nih, nomor kecil aja, misalkan nomor 1, kemudian kodenya, misalkan yang sini A001. Ini misalkan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kan di item nomor 1, kemudian kode barangnya ada. Nah, tinggal kita bikin apa ya, kayak rinciannya, teman-teman ya, rincian item pengeluaran, pendapatan atau apa ya, kayak sisa. Ini penomoran kodenya aja, teman-teman. Misalkan di A001 rincian itemnya nih, teman-teman. Misalkan di sini bagian A kecil ya. Misal ini seandainya, teman-teman ya, ini A. Terserah teman-teman ya untuk kodenya. Misalkan di sini A, oke. Ini bagian administrasi, misalkan administrasi perkantoran, teman-teman ya. Jadi barang untuk perkantoran, administrasi. Kemudian
apa sih itemnya di administrasi ini teman. Ini kan poin pokoknya nih, kita gedein dulu ya biar lebih jelas. Oke. Untuk barang administrasi itu misalkan kayak kertas, pulpen teman-teman ya. Misalkan kayak penghapus. Oke, item pertamanya penghapus. Oke, penghapus. Kemudian item keduanya pulpen. Kemudian item ketiganya tip apalagi ya untuk perkantoran itu paper clip, misalkan paper clip. Kemudian amplop teman-teman ya, ini biasa juga dipakai amplop. Oke, ini untuk ini kita gede aja deh, kita pakai huruf gede aja, ini A misalkan. Oke, kemudian kayak gini teman-teman, ini kan udah dapet. Kemudian biasanya konsumsi teman-teman ya, di sini masih ke item B gini ya. Item B biasanya konsumsi, misalkan untuk acara konsumsi di sini konsumsi misalkan di sini B teman-teman. Oke, ini kita gedein dulu ya, ini kita tengahkan, kemudian ini kita gedein juga biar sama teman-teman ya, administrasi. Oke, nah di sini kita bikin administrasi konsumsi, kita bikin gede juga di sini Times New Roman. Oke. Nah, konsumsi itu itemnya apa aja teman-teman? Misalkan satu peserta pembimbing, misalkan peserta pembimbing misalkan. Oke. Kemudian di sininya peserta, misalkan peserta. Ini item B-nya teman-teman ya. Kemudian di item C-nya kita kelang satu juga biar lebih bagus. Item C kita kasih Times New Roman biar enak dilihat teman-teman ya. Di sini 12. Oke, di sini C. Oke, dia ke center juga. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman kita misalkan transport acara. Nah, ini teman, misalkan ini transport acara ya. Untuk item C-nya kita gedein dulu biar beda teman-teman ya. Kita gedein, kemudian di sini Times New Roman juga, kemudian di sini itemnya 12. Nah, di bagian transport acara ini misalkan ada item ini teman-teman, misalkan pelaksana. Oke, kita kecilin aja, pelaksana. Kemudian di sini ada peserta juga biasanya. Oke, peserta ini kita ini aja. Nah, teman-teman udah cukup ya untuk sampel apa ya, kayak kegiatan, kemudian item barang yang dipakai teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita bikin headernya teman-teman ya. Ini untuk RAB acara apa gitu loh, teman-teman ya. Karena di sini ada konsumsi, ada kayak transport acara. Nah, ini teman-teman, sekarang kita ke bagian volumenya teman-teman ya. Maksud dari volume ini apa ya? Jumlah teman-teman ya. Misalkan kayak gini, penghapus biasanya misalkan volumenya yang dipakai misalkan teman, misalkan 50. Nah, satuan penghapus itu apa? Biasanya kan buah teman-teman ya, untuk penghapus. Kemudian pulpen misalkan 56, dia ke buah juga. Kayak ini teman-teman ya, terserah buah atau lusinan, terserah teman-teman ya. Atau apa ya, kayaknya dua teman-teman ya untuk pena ini, buah atau lusinan. Oke, di sini tip X misalkan 70, di sini buah. Nah, untuk penghapus ini bisa buah, pulpen juga bisa lusinan teman-teman ya. Kemudian paperclip misalkan 80. Untuk paperclip misalkan 80 satuannya buah. Kalau salah sorry teman-teman ya untuk satuannya. Ini amplop misalkan 70. Amplop itu apa ya? Lusin ya kalau nggak salah ya. Untuk item pertamanya misalkan amplop itu biasanya buah aja lah, buah aja ya. Oke, nah di sini konsumsi teman-teman. Untuk konsumsi, nah ini kan ada volumenya. Volumenya berapa orang misalkan, untuk pesertanya berapa orang. Ini kan volume. Misalkan untuk pesertanya 50 misalkan. Peserta pembimbing teman-teman. Peserta pembimbing biasanya kayak 8. Kemudian di sini peserta misalkan 50. Oke, di sini udah. Untuk satuannya orang. Sini orang teman-teman ya. Biasanya orang, peserta itu orang. Kemudian di sini juga orang. Nah, gini kita senterkan dulu. Kemudian transport teman-teman, kayak transport ini pelaksana 8 orang misalkan. Untuk pesertanya sama juga ya, misalkan 50 orang. Untuk satuannya orang. Oke.
Di sini juga satuannya orang. Nah, ini teman-teman udah ya, untuk itemnya udah semua ya. Oke. Nah, di sini tinggal ini teman-teman ya. Ini kayak apa ya? Kayak simbol, misalkan perkalian dibagi atau dikurang atau ditambah. Biasanya dikali teman-teman ya. Oke, di sini kita kali dulu X. Ini kan kita kali teman-teman ya. Kita kasih gede aja di sini X. Kemudian yang bawahnya kita X-kan semua teman-teman ya, sampai sini X. Kemudian dikali ya, maksudnya. Kemudian di sini X, di sini X, dikali. Nah, oke, biar kita bisa membedakan teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke harga satuan. Harga satuan misalkan penghapus berapa ya? 1500 ya. Oke, 1500. Nah, teman-teman ini kan dia masih bentuk angka nih. Lebih enaknya ngelihatnya gini teman-teman. Kita rubah dulu deh. Kita rubah ke bentuk accounting teman-teman ya. Caranya bisa kayak gini, klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini kan ada nih accounting. Nah, ini dia mau 2 desimal belakang atau 4 gitu teman-teman, terserah. Di sini juga kita kasih simbol Rp karena mata uang kita rupiah teman-teman ya. Kemudian klik OK. Nah, dia udah selesai teman-teman ya, udah otomatis. Atau teman-teman bisa kayak gini, blok di sini, kemudian ke menu sini ada accounting ini. Nah, otomatis juga teman-teman. Misalkan penghapus itu 1500 teman-teman ya. Oke. 1500. Kemudian pulpen biasanya 2500 teman-teman ya. 2500. Oke. Sorry kegedean, 2500. 2500. Nah, 2500. Kemudian tip X kita samakan aja deh 3000 misalkan. Oke. 3000 misalkan. Nah, kemudian paperclip itu berapa ya? Misalkan 5000 teman-teman. Tuh 23 5000. Kemudian amplop satu buah. Satu buah misalkan berapa ya? 1000 misalkan satu buahnya. Oke. Nah, teman-teman, untuk item ini udah ya, untuk amplop, kemudian bagian konsumsi pembimbing misalkan 8 orang, satu orangnya misalkan berapa ya? 50.000 misalkan. Oke, 50.000. Sorry kegedean, 50.000. Kemudian pesertanya biasanya 50.000 juga teman-teman. Oke, 50.000 juga. Oke, 50.000. Oke, nah di sini kayak transport teman-teman ya, 8 orang, kemudian ada untuk peserta 50 orang. Misalkan di sini juga sama 50.000. Oke, 50.000 untuk peserta. Misalkan untuk pesertanya 25.000. Oke, 25.000. Nah, ini kan udah dapat teman-teman ya untuk harga satuannya. Nah, sekarang kita cari jumlahnya teman-teman, cari jumlahnya. Nanti di bawah ini ada 2 ya, ada 2 kolom juga ini untuk totalnya teman-teman. Tapi kita hitung ini dulu ya. Nah, ini cara mengetahui jumlah jeng ini teman-teman. Ini ya, volume kemudian dikali harga satuannya. Oke. Nah, untuk rumus perkalian lebih lanjutnya kita sudah bahas di channel kita teman-teman ya. Tinggal di scroll aja beranda kita teman-teman, atau dicari thumbnailnya ada kok tulisannya itu cara perkalian. Oke. Nah, caranya gini teman-teman. Kita sama dengan dulu ini, kemudian kita kali dengan harga satuan. Kemudian kita enter. Nah, udah dapat teman-teman ya 75.000. Oke. Yang untuk yang bawahnya kita nggak usah, kita tinggal nggak usah dirumus maksudnya teman-teman ya, kita tinggal double klik di sini biar cepet. Nah, langsung teman-temannya udah dapet ya. Kemudian yang ini juga, ini kita manualkan dulu. Yang pertama ini, kemudian dikali dengan ini ya totalnya, kemudian oke. Yang keduanya kita double klik aja, kita tarik dulu karena kolomnya terlalu kecil teman-teman ya, dia nggak bisa kebaca. Oke, untuk ini juga kita samakan dulu sama dengan ini, kemudian kita kasih kali ini, kemudian kita enter. Di sini juga kita double klik biar dapat teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman udah ya untuk total jumlah totalnya. Di sini juga dapat untuk item A jumlah totalnya ini, totalnya teman-teman, sorry bukan jumlahnya. Kemudian item B ini juga dapat, barangnya udah ada, volumenya udah ada, kemudian di totalnya. Kemudian untuk item C transport acara, di sini ada juga volume, kemudian harga satuannya. Nah, ini untuk nomor ini 1, ini 2 teman-teman ya, kemudian ini 3 karena 3 item teman-teman ya. Untuk sampelnya
Tergantung teman-teman ya untuk nomorannya. Misalkan teman-teman punya sampelnya, datanya banyak, ya nomornya mengikuti teman-teman. Oke. Ini kita kasih 12 untuk ukuran ya, 12. Kemudian kita senterkan dulu biar kelihatan rapi. Nah, ini teman-teman. Oke. Kemudian per itemnya kita cari jumlahnya teman-teman. Kita cari jumlah, misalkan untuk bagian A kita cari jumlahnya teman-teman, bagian B kita cari juga jumlahnya, begitupun dengan bagian C agar kita bisa tahu teman-teman untuk totalnya berapa. Oke, kita bagusin dulu 12. Nah, di sini kita sampai sini teman-teman ya, kita merge and centerkan dari sini teman-teman ya, dari nggak usah nomor, dari sini aja, dari sini sampai nah sini. Oke. Kita merge and centerkan, misalkan di sini total. Oke, kita mau cari ini teman-teman, cari total pengeluaran untuk ini, untuk item A, kemudian item B, selanjutnya item C. Kita jumlahkan dulu teman-teman agar ketika laporan nanti kelihatan lebih jelas teman-teman ya. Oke, kita jumlahkan dulu teman-teman ya. Ini total, biasanya kita dempetkan ke sini aja total. Nah teman-teman, untuk penjumlahan rumus lengkapnya kita juga sudah bahas di video kita ya, tinggal scroll di beranda YouTube kita. Nah, untuk total itu kayak gini teman-teman. Ini kita pakai sama dengan, oke. Kemudian ini kita tambah, ini kita tambah, ini kita tambah, ini tambah, kemudian tambah, kemudian kita enter. Oke, udah dapat teman-teman untuk totalnya 895.000 ya untuk total pengeluaran ini, pengeluaran bagian A yaitu administrasi teman-teman. Sekarang kita cari untuk konsumsi teman-teman, untuk konsumsi ya. Ini kita merahkan dulu, dikuningkan dulu, kemudian bold. Nah, ini untuk total bagian administrasi. Oke, kita kuningkan dulu, bold. Di sini kita kasih Times New Roman biar kelihatan bagus. Nah, teman-teman ya. Kemudian kita bagian ini, bagian yang B, konsumsi teman-teman ya. Di sini kita sama juga, aja senterkan. Kemudian di sini total sama teman-teman ya, total. Kemudian kita geser ke samping. Di sini kita kasih kuning deh, sama ya, kuning. Kemudian di sini kita bold. Nah, totalnya sama teman-teman, kita jumlahkan di sini dulu ya, jumlahkan ini dulu. Untuk totalnya sama dengan ini, karena datanya dikit teman-teman ya, ditambah ini sama dengan, nah udah dapat teman-teman ya, itu 2.900.000 untuk pengeluaran poin B teman-teman. Oke, di sini kita Times New Roman, kemudian 12 kita boldkan teman-teman. Nah, kita kasih kuning. Oke, nah kemudian sama untuk item C, kita cari juga total pengeluarannya. Oke, di sini total, kemudian kita kesampingkan sini 12, kita kasih Times New Roman. Ini untuk style warnanya terserah teman-teman ya, biasanya ada yang pakai Calibri, kemudian ada juga yang pakai Times New Roman teman-teman. Oke, di sini 12. Nah, ini sama, kita cari juga totalnya karena ini cuma 2 data teman-teman ya, kita pakai penjumlahan manual aja. Data ini kemudian ditambah data ini, kita enter. Nah, dapat teman-teman ya, 7.650, udah dapat totalnya. Sini kita cantik juga, Times New Roman, kemudian 12. Nah, di sini kita kasih kuning, warna kuning. Nah, lebih cantik teman-teman ya. Nah, sekarang kita kasih satu ini lagi teman-teman ya, satu kolom lagi. Di sini subtotal teman-teman ya, total keseluruhan. Di sini total, kemudian di sini deh sub total atau grand total atau total keseluruhan aja lah, total keseluruhan dana. Nah, ini teman-teman ya. Kita ke sini juga, kita letakkan di samping, kemudian kita bold di sini Times New Roman, kemudian 12 di sini. Nah, teman-teman ya, bold. Oke teman-teman, udah ya, kita tinggal cari untuk totalnya teman-teman. Kalau ini kan total per item nih, misalkan item 1 administrasi totalnya itu 895.000. Kemudian di bagian B konsumsi totalnya 2.900.000. Kemudian di C totalnya itu 1.650.000. Nah, ini grand totalnya teman-teman ya, biar beda kita kasih apa ya, nah ini teman-teman kita kasih warna ini ya,
pembedanya. Oke. Nah, untuk mencarinya kita pakai rumus sum aja teman-teman ya, atau teman-teman tambah satu-satu juga boleh, pakai sum juga boleh. Kita sama dengan teman-teman ya, kita buka, kita kasih sum, kemudian buka kurung, ini, kemudian ditambah ini, kemudian ditambah ini teman-teman. Kita buka tutup kurung, kita enter. Nah, udah dapat teman-teman ya, di 5.445.000 teman-teman untuk totalnya teman-teman ya. Total total pengeluaran item A, kemudian item B, kemudian item C. Totalnya itu 5.455.000. Oke teman-teman. Untuk pastinya kita coba manual. Ini teman-teman ya, sama dengan kemudian ini kita plus, ini kita plus, ini kita plus. Oke, kita yes. Nah, sama teman-teman ya, 5.445.000. Caranya juga bisa pakai sum teman-teman. Oke. Sini kita boldkan. Kita boldkan. Kemudian di sini Times New Roman. Nah, di sini 12. Oke, kita boldkan. Oke, kita kasih warna kuning juga deh, biar kelihatan teman-teman ya. Misalkan di sini kita tambahkan acara, ini kita insert. Oke, 3. Misalkan ini kasih judul teman-teman ya. Kita media centerkan, misalkan rancangan anggaran biaya, misalkan kegiatan musyawarah, misalkan musyawarah desa, misalkan, atau musyawarah kantor, terserah teman-teman yang untuk kegiatannya ya. Kemudian di sini biasanya kayak periode, misalkan periode di sini misalkan tanggal 8/08 Desember 2022. Nah, ini teman-teman yang untuk judulnya ya. Nah, misalkan gini, kita Times New Roman, kemudian di sini 12 atau 14 biar lebih enak untuk judul. Kemudian kita kasih warna kuning teman-teman ya, warna kuning juga bisa, warna hitam, warna merah. Nah, kita boldkan. Nah, ini teman-teman ya, ini untuk judul. Kemudian biasanya di sini ada kayak penanggung jawab teman-teman ya. Misalkan di sini penanggung jawab misalkan. Oke. Sini kita senterkan dulu. Di sini Times New Roman. Nah, misalkan siapa teman-teman ya, nama misalkan. Oke. Sini nama. Oke, kita di sini. Kemudian di sini kosong nggak apa-apa teman-teman ya, nanti nggak akan ke print ya untuk di Excelnya. Ini kita underline, Ctrl U teman-teman ya, atau bisa klik di sini. Nah, oke teman-teman, demikian ya video cara membuat RAB teman-teman ya. Yang harus kita lebih perhatikan ini di bagian volume, kemudian di harga satuan teman-teman. Nah, dua itu ya, nanti untuk jumlah itu bisa otomatis teman-teman ya, karena kita kali ini harga satuan dikali dengan volumenya baru ketemu jumlahnya. Oke, kemudian juga total itu ditambah teman-teman ya, dari jumlah item ini ditambah, nanti dapat hasilnya total. Ini juga dapat total, ini juga dapat total. Kemudian untuk total keseluruhannya, total per itemnya ya, per item ke administrasi, konsumsi, transport, acara itu ditambah teman-teman ya, baru kita dapat total keseluruhannya. Oke teman-teman, untuk cara ngeprintnya teman-teman tinggal di keyboardnya tekan Ctrl P ya, Ctrl P, nanti kan otomatis print. Atau teman-teman juga bisa klik di sini file, kemudian print teman-teman ya. Nah, untuk ngeprintnya gini teman-teman, ini kan nggak apa ya, kayak nggak lurus teman-teman untuk tabelnya. Nah, di sini kan ada kayak apa ya, kayak space. Di sini aja ada space. Nah, kita mau ini nih, mau apa ya, di sini nggak ada space, nggak ada kelang, atau di sini nggak ada kelang teman-teman ya. Nah, caranya gini, kita masuk ke page setup. Oke teman-teman ya, kemudian di margin kita kasih 0 juga, kita kasih 0 semua teman-teman ya, 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Oke, di sini kita oke kan. Nah, udah jadi teman-teman ya. Nah, untuk total lengkapnya kita juga sudah bahas teman-teman di channel kita, itu cara ngeprint ngeprint file Excel agar tidak terpotong. Nah, oke teman-teman, demikian ya untuk tutorial cara membuat RAB sederhana teman-teman ya. Semoga bisa
teman-teman pelajari dari rumah ya. Ini simple teman-teman. Untuk itemnya teman-teman bisa bisa modifikasi ya, ditambah kemudian dikurang. Ini kan kayak nomor kodenya kan cuma satu nih. Kemudian teman-teman kalau ada item lain tinggal ditambah, misalkan di sini teman-teman bikin sel lagi di sini misalkan. Nah, tinggal ditambah item keduanya, nomor kode keduanya. Gitu teman-teman ya. Ini hanya sampel sederhananya teman-teman. Nanti tinggal dimodifikasi ya. Nah, teman-teman, demikian ya untuk tutorial atau video kita kali ini cara membuat RAB. Teman-teman bisa request juga file Excel-nya ya, atau teman-teman ingin ingin membahas sesuatu atau ada yang ingin kita bahas, teman-teman tinggal komentar di kolom video ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya tutorial kali ini. See you next time. Bye bye.